Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sehari sebelum tanggal 31 Agustus itu saya iseng jalan di mall gitu ya. Ada salah satu mall di Kuala Lumpur dan saya ketemu ada pameran gitu ya. Ditunjukkan salah satu orang yang ikut bernegosiasi ketika Malaya mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris, yaitu Tunku Abdul Rahman. Nah, beliau ini disebut sebagai Bapak Kemerdekaan Malaysia. Ada salah satu pernyataan dari Tunku Abdul Rahman ini yang mengatakan bahwa kita harus bisa saling menghargai, saling menghormati, begitu. Teman-teman bisa lihat di belakang saya foto yang saya ambil ketika saya melihat pernyataannya dari Tunku Abdul Rahman ini. Kemudian satu lagi, pernyataan dari Ratu Elizabeth, yaitu Ratu Inggris, ketika Malaya diberi kemerdekaan oleh Inggris. Dan di mana itu ada pernyataan dari Ratu Elizabeth bahwa dia berharap kerjasama antar ras yang ada di Malaysia itu bisa tetap berlanjut dan harmoni. Kalau saya baca komentar-komentarnya itu, banyak yang mengatakan apa yang dicita-citakan dengan apa yang jadi kenyataan sekarang itu sangat jauh berbeda. Dan itu yang berbicara seperti itu kebanyakan kalau nggak orang India ya orang Cina yang ada di Malaysia gitu ya. Kemudian ada yang menarik lagi ya ketika saya melihat alat pameran di mall itu, ketika mereka Malaya merumuskan untuk memilih lagu kebangsaan, National Anthem. Di situ ditunjukkan bahwa lagu yang mereka pilih itu Negaraku. Komposernya bukan orang Malaysia, jadi bukan orang Melayu begitu ya maksudnya. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, bertolak belakang banget. Lagu Indonesia Raya itu kita diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman, orang Indonesia asli, komposernya orang Indonesia, nggak ada melibatkan orang asing, itu nggak ada. Nah, seperti kita tahu bahwa mungkin yang dimaksud menciptakan lagunya itu adalah yang menuliskan liriknya ya, tapi dari segi irama, dari segi tempo kita tahu bahwa lagu kebangsaan Malaysia ini mempunyai kemiripan, kalau tidak dibilang 100%, ya mungkin 99,9% dengan lagu yang ada dan pernah terkenal di Indonesia. Ya, saya tidak perlu menyebutkan lagu itu apa, karena saya tahu netizen Indonesia, netizen Malaysia juga pasti akan tahu lagunya apa, begitu ya. Nah, yang menariknya lagi teman-teman adalah ketika saya jalan di mall itu ya, mereka memperdengarkan lagu-lagu di mana lagu-lagu tersebut itu bukan lagu-lagu yang diciptakan pada tahun 1957 itu, saat Malaya diberi kemerdekaan itu. Enggak. Saya mendengar salah satu lagu itu yang dinyanyikan oleh salah satu penyanyi Malaysia namanya Sudirman. Ini bukan Sudirman pahlawan nasional Indonesia ya. Ini Sudirman yang ada di Malaysia, di mana lagu itu tanggal 31 kan gitu ya. Saya yakin teman-teman Malaysia tahulah lagu itu. Kemudian ada lagu, saya nggak tahu judulnya apa, tapi lagu itu saya tahu itu dinyanyikan oleh penyanyi Malaysia, Aisyah. Nah, Aisyah ini itu kan penyanyi tahun 90-an. Dan lagu itu lagu baru. Sepertinya Malaysia itu tidak punya lagu nasional, maksudnya lagu-lagu pengiring lagu kebangsaan. Itu sepertinya Malaysia tidak mempunyai lagu itu sejak Malaya itu mendapat kemerdekaan. Tidak ada. Kalau kita bicara tentang Indonesia itu berbeda banget. Karena di Indonesia kita mempunyai banyak lagu-lagu nasional. Mulai dari yang iramanya bersemangat seperti Maju Tak Gentar, sampai misalkan lagu yang penuh hikmat, yang padamu negeri kami berbakti, pagimu negeri jiwa raga kami. Itu yang perlahan. Bahkan juga kalau lagu dalam upacara juga saat kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah para pahlawan, itu juga ada lagu nasionalnya yang berjudul Syukur. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Dan bahkan lagu yang sering diperdengarkan ketika ada orang yang sangat berjasa kepada Indonesia, maka lagu Gugur Bunga itu selalu diperdengarkan. Dan itu semua adalah lagu-lagu nasional. Lagu-lagu yang akan diperdengarkan setiap kali
kita memperingati atau menghadiri dalam upacara-upacara resmi kenegaraan, dan lagu-lagu itu akan diperdengarkan. Nah, kemarin waktu hari Jumat itu, ketika saya mendengar ceramah Jumat oleh sang khatib di masjid, sang khatib ini menceritakan bahwa kita harus menghargai jasa pahlawan Malaysia yang telah berjuang demi kemerdekaan Malaysia, begitu ya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa nama-nama pahlawan, yang disebutkan semua nama Melayu, begitu. Kemudian saya jadi teringat, ada salah satu pahlawan yang katanya terkenal di Malaysia, itu namanya Mat Kilau ya. Tapi yang lucunya, nama Mat Kilau itu saya tidak melihat namanya di Tugu Negara. Dimana kita tahu Tugu Negara itu adalah tugu untuk memperingati para pahlawan yang ada di Malaysia. Tapi nama Mat Kilau itu tidak ada di sana. Saya berpendapat bahwa ada gap, ada jarak antara apa yang tertulis di Tugu Negara dengan apa yang dimengerti oleh rakyat Malaysia. Itu ada bedanya. Di ceramah waktu sholat Jumat itu disebutkan nama pahlawan-pahlawan Melayu itu, tapi nama-nama yang disebutkan ini tidak ada di Tugu Negara. Tugu Negara ini pahlawannya siapa? Saya nggak mau berpolemik di sana, itu silahkan aja teman-teman Malaysia menjawabnya kenapa kok nama Mat Kilau, nama pahlawan-pahlawan Melayu itu selalu dipertuturkan oleh rakyat Malaysia, terutama orang Melayu di bawah, tapi kenapa nama-nama ini tidak ada di dalam Tugu Negara? Apakah Malaysia itu tidak mengakui nama-nama pahlawan ini, sehingga tidak tertulis namanya di Tugu Negara? Di Indonesia itu kita selalu mempunyai suatu kalimat begini, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Dan karena itu, untuk teman-teman Malaysia ya, kalau teman-teman Malaysia datang ke kota-kota besar di Indonesia, bahkan di kota-kota kecil, nama jalan utama di manapun kota-kota di Indonesia, nama jalan utamanya selalu Jalan Jenderal Sudirman. Itu jalan utamanya. Setelah itu nanti baru ada jalan misalkan Gatot Subroto, Muhammad Tamrin, Rasuna Said, itu udah berlaku di seluruh Indonesia. Nah, saya tidak menemukan seperti satu template ya. Jadi misalkan untuk menghargai pahlawan, anggaplah nama pahlawannya itu Mat Kilau gitu ya. Saya di Kuala Lumpur ini, saya sampai sekarang saya nggak tahu di mana itu Jalan Mat Kilau. Teman-teman yang berdomisili di Malaysia atau yang berdomisili di Kuala Lumpur mungkin bisa memberitahu saya di mana itu Jalan Mat Kilau itu ada di mana. Yang saya tahu ada satu kota kecil di utara dari Kuala Lumpur, nama kota kecil itu Kuala Kubu Baru. Itu ada satu nama jalannya itu Jalan Mat Kilau. Itu saya tahu ada. Tapi di Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, saya belum menemukan di mana itu Jalan Mat Kilau. Apakah jalan itu jalan utama? Baik teman-teman, itu saja. Semoga kita semua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dadah.